Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Dina Santi. Aku dari kelas 11 kelas 1. Nah, di sini aku pengen sedikit menjelaskan tentang alat panca indera. Panca indera adalah sebutan lain dari alat indera yang dimiliki manusia. Sesuai namanya, terdapat 5 organ tubuh yang termasuk panca indera. Organ-organ tersebut ialah ada mata, hidung, lidah, kulit, dan telinga. Nah, yang kita bahas pertama ialah indera penglihatan atau disebut dengan mata. Panca indera pertama yang akan dibahas adalah indera penglihatan atau disebut dengan mata. Mata ini berada di bagian wajah manusia yang letak di bawah dahi serta ada di kanan dan kiri hidung. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan untuk dikirim ke otak. Rangsangan itu berada dari apa yang kita lihat. Nah, selanjutnya ada fungsi mata. Seperti apa yang kita ketahui bahwa fungsi utama mata adalah untuk melihat. Tetapi jika dibahas lebih dalam, fungsi mata cukup banyak. Berikut fungsi mata selain untuk melihat. Yang pertama ada memusatkan perhatian pada suatu objek. Ketika melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek apa yang sedang dilihat. Bagi sebagian yang untuk melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata. Hal ini karena mata orang tersenut tidak memusatkan perhatiannya pada objek yang lebih jauh atau dekat. Nah, selanjutnya ada struktur mata. Apakah kamu tahu struktur yang ada di mata apa saja? Jika belum, artikel ini akan membahas struktur mata. Berikut penjelasan struktur yang perlu kamu ketahui. Nah, yang pertama ada sklera. Sklera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata ke bagian kornea. Sklera ini tersusun dari jaringan yang ikat dengan yang serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. Yang ketiga ada koroid. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah. Di dalamnya terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya pada bagian retina. Koroid ini warnanya gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari berbagai macam gangguan seperti cahaya yang berlebihan. Nah, yang ketiga ada retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan dalam sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Seluruh bagian yang ada di retina mempunyai hubungan dengan sel-sel saraf yang serabutnya dapat menyusun urat-urat saraf. Optik yang bentuknya memanjang sampai ke bagian otak. Nah, yang keempat ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Bagian mata yang satu ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Lensa memiliki jaringan yang lentur dan transparan. Jika kamu pengguna kacamata, maka kamu sudah dipastikan bahwa kondisi mata kamu rabun jauh atau rabun dekat. Nah, yang kelima ada iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pup adalah otot-otot mata yang terdapat mengecil, membesar atau tertutup dan terbuka ketika ada cahaya pada masuk. Yang terakhir ada makula. Makula adalah bagian mata yang tengah yang berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Selain itu, makula juga berfungsi sebagai penerima cahaya. Oleh karena itu, kondisi makula harus diperhatikan dengan baik supaya penglihatan dan pengatur cahaya yang masuk pada mata tidak terganggu. Selanjutnya, yang kedua ada indera pendengar, yaitu telinga. Pada indera kedua yang akan dibahas adalah indera pendengar atau biasa disebut dengan telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bumi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Kemudian ada struktur telinga. Struktur telinga dibagi menjadi 3, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ada bagian luar. Bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bumi. Pada bagian tengah ini terdapat 2 organ telinga, yaitu aurikal dan liang telinga. Kedua orang itu memiliki fungsi yang sangat berbeda, tetapi satu lain saling berkaitan. Yang kedua ada bagian tengah telinga. Bagian tengah telinga adalah bagian yang berupa lidi kecil yang tergandung udara dan di dalamnya ada saluran eustachium.
Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian telinga bagian dalam. Yang ketiga ada bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin, tulang, dan labirin membran. Yang ketiga, ada indera praba, yaitu kulit. Panca indera yang ketiga akan dibahas adalah indera praba atau yang disebut dengan kulit. Sepertinya kamu sudah tahu bahwa kulit ini merupakan bagian terluar yang ada pada bagian tubuh manusia. Dengan kulit ini, kita akan merasakan berbagai macam bahan. Bahkan, kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Tempat penimbun lemak. Jika kamu bertanya, sebagian lemak tubuh manusia disimpan di mana? Maka jawabannya adalah di kulit. Lemak yang timbul di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis, yang letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya, ketika suhu tubuh kedinginan, maka tubuh kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. Tempat bentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB. Dua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Sinar UVA adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga ke bagian terdalam. Sedangkan sinar UVB adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk pembentukan vitamin D. Selanjutnya ada struktur kulit manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan sebagai berikut. Pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas. Kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Dan yang kedua ada dermis. Di lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Dan yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis adalah lapisan paling dalam pada kulit manusia, disebut dengan hipodermis, dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan tubuh dan pelindung tubuh dari berbagai macam benturan. Nah, yang keempat ada indera pencium, yaitu hidung. Panca indera yang keempat akan dibahas berikut adalah indera pencium atau disebut dengan hidung. Hidung terletak di antara indera penglihat atau mata. Alat indera yang satu ini sangatlah penting, terutama dalam mencium aroma. Nah, di sini ada fungsi hidung. Fungsi hidung manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat pernapasan, mencium bau, dan menyaring udara. Nah, yang pertama ada alat pernapasan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem pernapasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ini, proses perputaran oksigen akan terjadi. Dan yang kedua, mencium bau. Kamu pastinya sudah tahu kalau mencium aroma baik yang sedap atau tidak sedap pastinya melalui hidung. Maka dari itu dapat dikatakan kalau hidung adalah panca indera yang berfungsi untuk mencium berbauan. Dan yang ketiga, menyaring udara. Udara yang masuk ke hid jika tidak disaring akan sangat kotor. Oleh karena itu, hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Nah, di sini ada fungsi hidung. Fungsi hidung manusia mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat pernapasan, mencium bau, dan menyaring udara. Nah, yang pertama ada alat pernapasan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem pernapasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ini, proses perputaran oksigen akan terjadi. Dan yang kedua, mencium bau. Kamu pastinya sudah tahu kalau mencium aroma baik yang sedap atau tidak sedap pastinya melalui hidung. Maka dari itu dapat dikatakan kalau hidung adalah panca indera yang berfungsi untuk mencium berbauan. Dan yang ketiga, menyaring udara.
Udara yang masuk ke hid jika tidak disaring akan sangat kotor. Oleh karena itu, hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Struktur hidung. Struktur hidung dibagi menjadi dua, yaitu ada rongga hidung bagian dalam dan rongga hidung bagian atas. Nah, yang pertama ada rongga bagian dalam hidung. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat itu dibagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi tiga letak, yaitu rongga hidung bagian atap, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Pada bagian atas dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah dilapisi dengan langit-langit hidung. Untuk sisi di hidung dilapisi dengan karang hidung. Dan yang kedua, rongga bagian atas. Rongga bagian atas hidung mempunyai fungsi utama, yaitu mencium berbauan singkatnya. Berbauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau menjadi reseptor. Dari lendir pembau akan dilanjutkan ke gelembung pembau. Dari sinilah bau-bau akan dapat diterima atau direspon oleh otak. Dan yang kedua, rongga bagian atas. Rongga bagian atas hidung mempunyai fungsi utama, yaitu mencium berbauan singkatnya. Berbauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau menjadi reseptor. Dari lendir pembau akan dilanjutkan ke gelembung pembau. Dari sinilah bau-bau akan dapat diterima atau direspon oleh otak. Dan yang terakhir ada indera pengecap, yaitu lidah. Pada indera yang terakhir akan dibahas adalah indera pengecap atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya di dalam mulut, atau lebih tepatnya berada di bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Selanjutnya ada fungsi lidah. Fungsi lidah yang ada di manusia ada tiga, yaitu sebagai perasa, membolak-balikan makanan, dan pembentuk huruf. Yang pertama, sebagai perasa. Fungsi utama dari lidah adalah sebagai perasa. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika manusia tidak mempunyai lidah. Pastinya tidak akan tahu berbagai macam rasa yang ada. Lidah dapat merasakan 5 macam rasa, yaitu asin, pedas, manis, pahit, dan asam. Dan yang kedua, membolak-balikan makanan. Ketika sedang mengunyah makanan, biasanya makanan tersebut akan dibolak-balikan. Hal ini dikarenakan memudahkan proses pengunyahan dan membantu untuk menelan makanan. Dan yang ketiga, pembentukan huruf. Ketika seseorang menyebutkan suatu huruf, pastinya membutuhkan bantuan lidah. Salah satunya huruf yang sangat jelas menunjukkan lidah ialah R.